Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dan saudara lun dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu dalam lindungannya dan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dan sedulurku, untuk hari ini adalah penyemprotan kedua padi MR337 kita. Dan penyemprotan ini kita laksanakan di usia berapa ini? Kurang lebih 18 atau 19 HST. Ya, usianya sekitaran situ. Dan untuk penyemprotan kedua ini masih seperti penyemprotan pertama. Ini tujuannya masih sama seperti kemarin. Kita tetap memberikan perlindungan untuk tanaman padi kita, serta sedikit memberikan rangsangan pertumbuhan vegetatifnya. Maka begitu juga penggunaan amunisinya, ini masih sama seperti amunisi yang kita gunakan pada penyemprotan pertama. Hanya saja mungkin ada sedikit perubahan dari dosis penggunaannya saja. Maka bagi sedulur yang sudah mengikuti video kami sebelumnya tentu sudah mengetahui apa saja yang kami pergunakan, sekalipun ada sedikit penambahan saja. Dan bagi sedulur yang belum mengikuti video kami dan baru saja menemukan channel ini, jika berkenan ya boleh di subscribe, jika tidak berkenan juga tidak apa-apa. Dan sedulurku, saudara lun, langsung saja kita cek apa saja yang kami pergunakan pada penyemprotan kali ini. Dan beginilah penampakan awal dari apa yang kita pergunakan hari ini. Ini kan masih sama seperti kemarin. Ada Ambition, kemudian ada juga Ultradap-nya, kemudian ada juga ini Spontan insektisida dengan bahan aktif dimehipo, kemudian ada juga insektisida Pandawa, Thiamethoxam dan Bisultap, kemudian ada juga ini kemarin juga kita pergunakan, yaitu fungisida Envoy. Nah, mungkin ini tiga bahan inilah yang menjadi pembeda untuk penggunaan kita kali ini. Pertama sekali pembedanya untuk fungisida Envoy, karena di tanaman padi tetangga kita sudah kita temukan adanya penyakit yang disebabkan oleh jamur, di mana banyak kita temukan gejala-gejalanya. Maka untuk perlindungan yang kita berikan untuk tanaman padi kita hari ini, si fungisida Envoy-nya ini kita berikan 2 sendok makan. Sementara pada penyemprotan pertama kita berikan 1 sendok makan saja. Kemudian untuk Ultradap-nya juga ini kita berikan sedikit dosis berbeda, di mana pada penyemprotan pertama kemarin Ultradap-nya ini kita berikan 2 sendok makan. Dan untuk hari ini menyesuaikan dengan usia dan karakter serta perkembangan tanaman padi kita, maka Ultradap ini untuk penyemprotan hari ini kita berikan 3 sendok makan. Nah, kemudian penambahannya cuman berada pada penggunaan magnesium sulfat saja. Nah, kenapa penggunaan magnesium sulfat ini kami berikan pada penyemprotan hari ini? Karena sedulurku, pada penyemprotan pertama kita juga sudah menyampaikan bahwa tanaman padi kita itu diserang yang namanya hama kepinding tanah. Tentunya efek daripada serangan hama kepinding tanah itu menyebabkan kerusakan pada daun padi kita. Dan untuk memperbaiki kerusakan daun, kerusakan klorofil pada daun padi kita, maka pada penyemprotan hari ini magnesium sulfat ini kita berikan. Nah, penggunaan magnesium sulfat ini memang ditujukan untuk memperbaiki klorosis daun. Maka untuk penyemprotan ini, si magnesium sulfatnya kita berikan 2 sendok makan saja. Nah, dan seperti biasa, untuk mengaduk setiap campuran seperti ini, sebaiknya diaduk secara terpisah menggunakan air bersih seperti ini terlebih dahulu. Nah, kita aduk terlebih dahulu, baru kemudian kita masukkan yang lainnya. Kemudian untuk Ultradap-nya, ini kan seperti kita sampaikan tadi, jika pada penyemprotan pertama kita pergunakan 2 sendok makan, maka untuk hari ini kita pergunakan 3 sendok makan. Menyesuaikan dengan keadaan tanaman dan usia daripada padi kita. Nah, 2, kemudian terakhir 3 sendok makan. Oke, dan ini kita aduk kembali.
Dan untuk fungisida envoy-nya ini kita berikan 2 sendok makan. Oke, kita ambil pelan-pelan biar tidak terjatuh. Nah, 1, kemudian 1 lagi. Nah, 2 sendok makan. Dan apakah penggunaan 2 sendok makan seperti ini tidak memberikan efek penghambatan pertumbuhan pada tanaman padi kita? Ini menurut kami, jika kita lihat dari perkembangan tanaman padinya, jika kita lihat dari usianya, ini resiko-resiko penghambatan mungkin sudah tidak lagi begitu berbahaya. Apalagi di dalam penyemprotan-penyemprotan ini kita berikan juga rangsangan-rangsangan pertumbuhan untuk tanaman padi kita. Dan kemudian dilanjutkan dengan penambahan 2 sendok makan insektisida Pandawa, Bisultap dan Thiamethoxam. 2 sendok makan. Oke, 1. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan lagi. Mohon maaf, bekerja satu tangan. Dan agak sedikit berbahaya berbicara ketika melakukan hal seperti ini. Jangan ditiru. Nah, 2 sendok makan. Selesai, kita aduk kembali. Dan kemudian dilanjutkan dengan penambahan 40 ml insektisida spontan Dimehipo untuk pengendalian atau untuk pencegahan hama penggerek batang. Pada kasus tanaman padi vegetatif, hama penggerek batangnya disebut sebagai sundup. Nah, tambahkan 40 ml saja sudah cukup untuk 1 tangki penyemprotan. Jangan lupa diaduk kembali. Dan terakhir 40 ml Ambition, zat aktivator tanaman yang mengandung asam amino, asam sulfat, dan unsur mikro. Nah, seperti ini kita tambahkan. Tunggu sebentar. Oke, bismillah. 40 ml. Bilang stop, stop. Oke, cukup. Dan semoga apa yang kita kerjakan ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk pertumbuhan dan kesehatan padi kita, serta dapat menunjang potensi panen dari tanaman padi kita. Dan untuk penyemprotannya sebaiknya dilakukan pada kondisi cuaca yang tidak terlalu panas. Boleh dilaksanakan pada pagi hari sebelum matahari menyengat, kemudian boleh juga pada sore hari ketika matahari sudah mulai agak mendingan sedikit. Kenapa? Karena penyemprotan yang dilakukan pada cuaca yang masih panas ini dapat menyebabkan beberapa efek negatif lain pada tanaman padi itu sendiri. Maka oleh karenanya, untuk memaksimalkan kinerja dari setiap pestisida yang kita pergunakan, tidak ada salahnya kita memperhatikan juga cara penyemprotan kita, waktu penyemprotan kita. Karena jika cara dan waktu yang salah dari pekerjaan kita, tentu hasil yang diberikan juga tidak akan seoptimal seperti yang kita harapkan. Nah, katakan saja misalkan pada penyemprotan hari ini, tujuan daripada yang kita kerjakan ini adalah untuk melindungi tanaman kita dari kemungkinan-kemungkinan serangan penyakit jamur, dari kemungkinan-kemungkinan serangan penggerek batang, serta penyemprotannya untuk memberikan rangsangan pertumbuhan tanaman. Jika kita kerjakan dengan cara yang salah dalam proses pengadukan, waktu yang salah dalam pemilihan keadaan pada saat penyemprotan, tentu semua harapan, semua manfaat yang sebenarnya bisa diberikan oleh pestisida tersebut tidak bisa tercapai. Nah, sedulurku, demikian saja, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat hendaknya. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe bagi Anda yang baru saja bergabung, serta terima kasih bagi Anda yang sudah mendukung kami. Baik,
Kami cabut diri, selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.